Matahari, desa Sukamaju, belum sepenuhnya naik ke ufuk timur, tetapi Siti Maulana sudah bergulat dengan sapu lidi di halaman balai desa. Debu-debu beterbangan menari-nari dalam sorotan cahaya pagi yang menerobos celah pepohonan, seolah mengejek nasib perempuan tua itu yang tak pernah berubah. Punggung Siti terasa kaku. Sisa kelelahan kemarin yang belum tuntas dibayar dengan tidur nyenyak. Namun, tangan keriput tersebut tetap mengayunkan sapu dengan irama konstan. Serek, serek, serek. Sebuah melodi sunyi dari kehidupan yang nyaris terlupakan. Sebagai petugas kebersihan rendahan, Siti tidak mengharapkan pujian. Orang-orang desa seringkali berjalan melewatinya tanpa menoleh. Seakan tubuh ringkih yang berbalut kebaya lusuh itu hanyalah bagian dari ornamen jalanan, tak lebih berharga dari tiang listrik atau pagar bambu. Meski demikian, senyum tulus tidak pernah luntur dari bibir pucat sang ibu. Di dalam benaknya, setiap ayunan sapu adalah satu langkah lebih dekat untuk mengirimkan sedikit uang bagi Budi, putra semata wayang yang kini merantau di kota besar. Semoga Budi sehat, bisik Siti pada angin pagi. Doa itu adalah mantra harian Satu Satania, hal yang menjaga kewarasannya tetap utuh di tengah himpitan ekonomi yang mencekik. Siang harinya, ketika matahari terasa membakar kulit, Siti mampir ke sebuah kios kecil di pinggir pasar untuk membeli air mineral gelas. Di etalase kaca yang buram, terselip deretan kertas undian lotre mingguan. Biasanya, wanita parubaya ini tidak pernah peduli pada hal-hal berbau keberuntungan instan. Baginya, rezeki harus diperas dari keringat. Namun, entah bisikan apa yang merasuki pikiran saat itu, tangan Siti tergerak. Sisa uang kembalian belanja sayur yang seharusnya ia simpan untuk tabungan darurat, justru ditukarkan dengan selembar kertas kecil berwarna merah muda. Buat iseng saja, Bu Siti, siapa tahu nasib ibu berubah. Celetuk penjaga kios sambil tertawa renyah, setengah mengejek. Siti hanya tersenyum tipis, menyelipkan kertas itu ke dalam saku daster batiknya yang sudah pudar warnanya, lalu melupakannya begitu saja. Kehidupan kembali berjalan normal. Menyapu, mengepel lantai balai desa, memungut sampah plastik, dan makan malam dengan nasi berlauk garam. 3 hari kemudian, kehebohan melanda pasar desa. Suara teriakan histeris terdengar dari arah kios tempat Siti membeli air. Orang-orang berkerumun di depan televisi, tabung kecil yang menayangkan pengumuman undian nasional. Siti, yang kebetulan sedang membersihkan selokan di dekat sana, berhenti sejenak, menyeka peluh di dahi dengan punggung tangan. Nomor utamanya keluar, pemenang tunggal 10 miliar rupiah, seru seseorang dari kerumunan. Jantung Siti berdegup aneh, teringat kertas merah muda yang masih terselip di saku daster. Belum pernah dikeluarkan sejak dibeli. Dengan tangan gemetar yang masih berlumuran sisa tanah, wanita tua itu merogoh saku. Dikeluarkannya kertas lecek tersebut. Matanya yang mulai rabun menyipit, mencocokkan angka-angka yang tertera di layar televisi dengan deretan nomor di tangannya. 5, 7, 2, 9, 1. Dunia seakan berhenti berputar. Suara hiruk-pikuk pasar meredup, berganti dengan dengung panjang di telinga. Siti tidak berteriak, tubuhnya justru mematung, seolah darah berhenti mengalir ke ujung-ujung jari. Angka itu sama persis, bukan 100.000, bukan 1 juta, melainkan 10 miliar. Sebuah nominal yang bahkan tak pernah hadir dalam mimpi terliarnya sekalipun. Siti terduduk lemas di bangku panjang reot depan kios. Napasnya memburu. 10 miliar. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli separuh desa ini. Cukup untuk membuatnya berhenti menjadi tukang sapu selamanya. Cukup untuk membeli ranjang empuk, menggantikan tikar pandan yang selama ini menyiksa tulang punggungnya. Namun, bayangan pertama yang muncul di kepala bukanlah rumah mewah atau perhiasan emas, melainkan wajah Budi. Wajah putranya yang terakhir kali dilihat 2 tahun lalu saat lebaran. Budi
yang selalu mengeluh tentang biaya hidup di kota yang mahal. Budi yang sering terdengar lelah saat ditelepon. Budi yang mungkin sedang kesulitan membayar cicilan rumah atau biaya sekolah cucu-cucunya. Ini bukan untukku, batin Siti. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata yang keruh. Allah menitipkan ini untuk Budi, supaya anakku tidak perlu menderita sepertiku. Tanpa memberitahu siapapun, bahkan tetangga terdekatnya, Siti bergegas pulang. Langkah kakinya yang biasanya seret, kini terasa ringan. Seolah ada sayap yang tumbuh di punggung, di dalam gubuk kayunya yang sempit. Siti bersujud syukur, menangis tersedu-sedu, hingga sajadah usangnya basah. Keputusan telah bulat. Seluruh uang ini, sampai rupiah terakhir, akan diserahkan kepada Budi. Wanita berhati malaikat itu tidak memikirkan dirinya sendiri, barang sedikit pun. Tidak terlintas keinginan untuk membeli baju baru, agar terlihat pantas saat bertemu menantunya yang modis. Baginya, kebahagiaan Budi adalah segalanya. Tiket lotre itu dimasukkan ke dalam plastik bening, lalu dibungkus lagi dengan kain perca, dan disembunyikan di dasar tas jinjing tua peninggalan almarhum suaminya. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Matanya menatap lenggit-lenggit gubuk yang berlubang, membayangkan senyum bahagia Budi saat menerima kejutan ini. Siti tidak tahu bahwa takdir sedang mempermainkannya. Di balik tiket emas itu, tersimpan ujian berat yang akan meremukkan hati, lebih sakit daripada kemiskinan yang selama ini ia derita. Aroma solar bercampur keringat manusia memenuhi kabin bus ekonomi yang melaju tersiak-siok membelah jalanan Pantura. Siti duduk terhimpit di dekat jendela, memeluk erat tas jinjing kusam di pangkuannya, seolah benda itu adalah bayi yang baru lahir. Di dalam tas tersebut, tersembunyi masa depan anaknya, sebuah kunci yang akan membebaskan Budi dari jeratan kesulitan hidup. Pemandangan sawah yang menghijau perlahan berganti dengan deretan pabrik dan gudang-gudang beton yang menjulang angkuh. Ini kali pertama Siti memberanikan diri pergi ke kota besar tempat Budi tinggal tanpa diminta. Biasanya, sang anak yang pulang meski itu jarang sekali terjadi. Namun, kali ini berbeda. Ada kabar gembira yang terlalu besar untuk disampaikan lewat telepon. Siti ingin melihat langsung binar mata putranya saat tahu bahwa mereka tidak lagi miskin. Sepanjang perjalanan, perut Siti bergejolak karena mabuk darat, tetapi rasa mual itu ditahannya kuat-kuat. Perempuan tua ini tidak ingin merepotkan penumpang lain. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Saat Budi masih kecil, merengek minta mainan yang tak sanggup ia beli. Ibu janji, "Nak, nanti kalau ibu punya uang banyak, Budi boleh beli apa saja," ucap Siti kala itu sambil mengusap kepala putranya. Kini, janji itu bisa ditepati. Senyum tipis mengembang di bibir Siti yang kering dan pecah-pecah. Sementara itu, ratusan kilometer dari tempat Siti berada, suasana di kediaman Budi Maulana justru terasa tegang. Rumah bergaya minimalis di kompleks elit itu tampak sibuk. Rina, istri Budi, mondar-mondir di ruang tamu dengan wajah masam. "Mas, kamu dengar nggak sih?" Suara Rina melengking, memecah konsentrasi Budi yang sedang membetulkan dasi. "Nanti malam, keluarga besarku mau datang. Tante Siska, yang suaminya pejabat itu, juga bakal hadir. Pastikan rumah ini bersih. Dan jangan ada hal-hal norak yang bikin malu." Budi hanya mengangguk lemah. Sebagai suami, wibawanya seolah tergerus oleh dominasi Rina yang berasal dari keluarga berada. Sejak menikah, Budi merasa seperti menumpang hidup. Meski ia bekerja keras sebagai pegawai menengah di sebuah perusahaan swasta, gajinya seringkali habis hanya untuk menutupi gaya hidup Rina yang hedonis dan tuntutan sosial pergaulannya. "Iya Rin, semua sudah beres," jawab Budi pelan. "Awas ya, kalau sampai ada kesalahan. Kamu tahu sendiri mulut keluargaku pedasnya kayak apa," ancam Rina sambil mematut diri di cermin besar, memastikan gaun mewahnya tidak memiliki satu lipatan pun yang salah. Budi menghela napas panjang. Tekanan demi tekanan membuat pundaknya terasa berat. Lelaki itu merindukan ketenangan,
merindukan suasana desa yang damai, dan masakan ibunya yang sederhana, namun penuh rasa. Namun, keinginan itu hanya berani ia pendam dalam hati. Menghubungi Siti pun jarang ia lakukan, karena Rina selalu menyindir setiap kali Budi mengirim uang ke kampung. Meski jumlahnya tak seberapa. Kembali ke terminal kota yang bising, Siti turun dari bus dengan langkah tertatih. Hiruk-pikuk kota metropolitan menyambutnya dengan kasar. Suara klakson, teriakan pedagang asongan, dan asap knalpot membuatnya pusing seketika. Dengan berbekal secari kertas bertuliskan alamat rumah Budi, wanita renta itu bertanya pada seorang tukang ojek. "Oh, alamat ini di kawasan elit, Bu. Jauh dari sini," kata tukang ojek itu sambil menatap penampilan Siti dari ujung kaki ke ujung kepala dengan pandangan meremehkan. Sandal jepit putus yang disambung peniti, daster yang ditutup jaket kusam kebesaran, serta tas jinjing yang sudah mengelupas kulitnya. "Ndak apa-apa, Pak. Tolong antar saya bayar," ujar Siti sambil mengeluarkan lembaran uang ribuan yang lusuh. Perjalanan membelah kemacetan kota terasa sangat panjang. Siti memandang gudang-gidang pencakar langit dengan mulut sedikit terbuka. Ia membayangkan Budi bekerja di salah satu gedung megah itu. Rasa bangga membuncah di dada. Anaknya sukses, pikirnya. Padahal, Siti tidak tahu bahwa kesuksesan yang terlihat di permukaan itu hanyalah gelembung sabun yang rapuh. Motor ojek akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam yang tinggi. Rumah di baliknya tampak mentereng dengan cat putih bersih dan taman yang tertata rapi. Siti turun dengan gemetar. Jantungnya berpacu lebih cepat daripada laju motor tadi. "Ini rumahnya Pak Budi?" tanya. Siti ragu. "Sesuai alamat, Bu," jawab tukang ojek. Lalu segera tancap gas setelah menerima bayaran, meninggalkan Siti sendirian di depan benteng kemewahan itu. Siti berdiri mematung. Keberaniannya mendadak ciut. Ia menunduk melihat penampilannya sendiri. Sandal jepitnya penuh debu jalanan, kontras sekali dengan lantai carport rumah itu yang mengkilap. Namun, kerinduan pada anak mengalahkan rasa minder. Tangan kurus itu terulur menekan bel interkom. Di dalam rumah, Rina yang sedang menata bunga di vas kristal tersentak kaget mendengar bunyi bel. "Siapa sih? Tamu undangan kan? Harusnya datang nanti malam," gerutu Rina. Ia memberi isyarat pada asisten rumah tangga untuk membuka gerbang. Namun kemudian memutuskan untuk mengeceknya sendiri lewat layar monitor CCTV di ruang tengah. Mata Rina membelalak saat melihat sosok wanita tua lusuh di layar monitor. Wajah itu dikenalnya. Wajah yang sangat ia benci karena mengingatkannya pada asal-usul Budi yang kampungan. Ya Tuhan, kenapa dia datang ke sini di saat seperti ini? Pekik Rina histeris. Wajahnya memerah menahan amarah. Rencana pesta mewahnya terancam berantakan. Kehadiran ibu mertua dengan penampilan gembel pasti akan menjadi bahan tertawaan Tante Siska dan sepupu-sepupu Nia yang sombong. Budi yang mendengar teriakan istrinya berlari mendekat. "Ada apa, Rin? Lihat tuh, ibu kamu. Ngapain dia kesini tanpa bilang-bilang?" Tunjuk Rina kasar ke arah layar. Budi tertegun melihat ibunya berdiri di depan pagar dengan wajah lelah, namun penuh harap membuat hatinya teriris. Ada dorongan kuat untuk lari memeluk wanita yang telah melahirkannya itu. Namun, tatapan tajam Rina menahannya di tempat. "Jangan biarkan dia masuk lewat pintu depan, Mas. Bawa dia lewat pintu samping, lewat garasi. Jangan sampai tetangga lihat ada pengemis masuk ke rumah kita," perintah Rina dengan nada dingin yang menusuk tulang. Di luar pagar, Siti masih menunggu dengan senyum yang dipaksakan. Memeluk tas berisi uang 10 miliar itu makin erat, tidak menyadari bahwa pintu yang akan terbuka baginya bukanlah pintu kebahagiaan, melainkan gerbang neraka dunia yang diciptakan oleh anak dan menantunya sendiri. Pagar besi hitam itu bergeser perlahan dengan suara berdencing yang menyilukan telinga. Di baliknya, sosok Budi muncul. Namun, tidak ada binar rindu di mata lelaki itu.
Yang ada hanyalah kepanikan, seolah-olah sedang menyembunyikan bangkai busuk yang takut tercium tetangga. Wajahnya tegang, peluh dingin, membasahi pelipis, meski udara sore itu cukup sejuk. Siti, yang semula siap merentangkan tangan untuk memeluk tubuh darah dagingnya, mendadak urung. Naluri seorang ibu begitu tajam. Ia merasakan penolakan yang halus, namun menusuk sebelum satu kata pun terucap. "Ibu, kenapa nggak telepon dulu?" Suara Budi terdengar parau. Matanya liar menyapu sekeliling kompleks, memastikan tidak ada mata lain yang menyaksikan pertemuan itu. "Ibu mau kasih kejutan, Nak. Ada kabar baik." Belum sempat kalimat itu tuntas, Budi sudah menyambar lengan kurus ibunya, menariknya dengan gerakan yang sedikit kasar. Bukan menuju pintu utama yang megah dengan pilar-pilar putih kokoh, melainkan menyeretnya ke sisi kiri rumah, menuju jalur sempit lembab yang biasa dilewati tukang kebun atau pengangkut sampah. "Lewat sini, Bu. Di depan lagi banyak orang dekorasi. Nanti kotor." Kilah Budi, meski hatinya tahu alasan sebenarnya adalah rasa malu. Langkah Siti tertatih mengikuti tarikan anaknya. Sandal jepitnya berdecit di atas paving blok basah. Mereka masuk melalui pintu garasi yang berbau oli dan karet ban, lalu menembus dapur kotor. Kontras sekali. Di luar sana, rumah ini tampak seperti istana, tetapi Siti justru disusupkan layaknya maling di siang bolong. Di tengah dapur bersih yang berkilauan dengan perabotan stainless steel, Rina berdiri bersedekap. Tatapannya dingin, memindai tubuh mertuanya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. Hidung bangirnya sedikit berkerut, seolah mencium aroma tidak sedap yang tiba-tiba menginvasi ruang pribadinya. "Budi, aku kan sudah bilang bahwa dia ke kamar belakang. Jangan biarkan duduk di sofa ruang tengah. Nanti debu dari bajunya nempel semua." "Tante Siska alergi debu," ucap Rina, ketus tanpa menyalami. Apalagi mencium tangan wanita tua di hadapannya. Siti tertegun. Tas jinjing berisi uang 10 miliar itu dipeluknya makin erat di depan dada, seakan menjadi tameng terakhir bagi harga dirinya yang mulai dicabik-cabik. Senyum yang tadi ia siapkan untuk menantu cantiknya kini layu sebelum mekar. "Maaf ya, Nak Rina. Ibu kotor kena debu jalanan." Suara Siti bergetar, mencoba merendah demi menjaga kedamaian. "Ya makanya, Bu, kalau mau datang itu, lihat situasi. Kita ini lagi sibuk. Nanti malam ada pesta besar. Pejabat, kolega bisnis, semua orang penting datang." Cerocos Rina sambil mengibaskan tangan di depan wajah, seolah mengusir lalat. "Mas, suruh ibumu mandi, terus diam di kamar gudang itu dulu. Ingat, selama acara berlangsung, jangan keluar-keluar. Bikin malu." Kata "bikin malu" itu menghantam ulu hati Siti lebih keras daripada pukulan fisik. Budi hanya menunduk, tidak berani menatap mata ibunya yang mulai berkaca-kaca. Lelaki itu, anak yang dulu ia gendong sambil menahan lapar agar susunya tetap lancar, kini berdiri dia membiarkan istrinya merendahkan ibunya sendiri. Malam harinya, rumah itu berubah menjadi lautan cahaya dan musik klasik. Gelak tawa tamu-tamu terhormat memenuhi ruang tamu yang megah. Aroma steak dan pasta mahal menyusup melalui celah bawah pintu kamar sempit tempat Siti disembunyikan. Kamar itu pengap, penuh tumpukan kardus bekas dan peralatan tak terpakai. Tidak ada kasur, hanya sebuah dipan kayu tua tanpa alas. Perut Siti berbunyi. Sejak turun dari bus, belum ada sebutir nasi pun yang masuk. Rasa haus juga mulai mencekik tenggorokan. Dengan langkah ragu, wanita tua itu memberanikan diri membuka pintu sedikit. Ia hanya ingin ke dapur mengambil segelas air. Namun, nasib buruk sedang berpihak padanya. Saat Siti melangkah keluar, dengan daster yang sudah diganti namun tetap terlihat lusuh dibanding gaun malam para tamu, seorang wanita paruh baya, bergelimang perhiasan berlian memergokinya. "Itu Tante Siska." "Loh, Rina, kamu punya pembantu baru. Kok tua sekali? Kasihan lo mempekerjakan lansia."
Suara Tante Siska cukup keras hingga memancing perhatian beberapa tamu lain. Siti mematung di lorong. Gelas plastik kosong di tangannya gemetar. Rina yang sedang memegang gelas anggur bergegas mendekat. Wajahnya memerah menahan murka sekaligus malu. Dengan senyum palsu yang dipaksakan, wanita muda itu merangkul lengan tantenya dan tertawa renyah. Ah, tante bisa saja itu. Iya, itu pengasuh lama dari kampung, datang mau minta sumbangan. Biasalah Tan, orang susah. Dusta itu meluncur mulus dari bibir merah Rina. Mbak, bawa dia ke belakang lagi. Jangan biarkan berkeliaran. Siti menatap Budi yang berdiri tak jauh dari situ. Berharap anaknya akan menyela, akan berkata, "Bukan, ini ibuku. Ibuku yang membesarkanku, hingga aku bisa berdiri di sini bersama kalian." Namun, Budi justru membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Pura-pura tidak mengenal wanita tua yang berdiri mematung dengan tatapan nanar itu. Siti mundur perlahan. Air matanya tidak jatuh di sana. Ia menelannya kembali ke dalam hati, mengubahnya menjadi gumpalan nyeri yang menyesakkan dada. Pintu kamar gudang itu kembali tertutup, mengurungnya bersama tas berisi kekayaan yang bisa membeli seluruh harga diri orang-orang di pesta itu. Tapi malam ini, Siti merasa lebih miskin dari pengemis jalanan. Cahaya matahari pagi menyelinap malu-malu lewat ventilasi kecil di kamar gudang, membangunkan Siti dari tidur yang tidak nyenyak. Badannya terasa remuk redam. Tidur beralaskan tumpukan kain perca di atas lantai dingin membuat persendian tuanya menjerit protes. Namun, kebiasaan bangun pagi sebagai orang desa tak bisa dihilangkan begitu saja. Siti bangkit, melipat kain alas tidurnya dengan rapi. Pikirannya kembali jernih setelah semalaman menangis dalam diam. Mungkin Rina cuma capek dan stres karena pesta kemarin. Batinnya mencoba mencari pembenaran. Hari ini, aku harus ambil hatinya. Aku akan masak makanan kesukaan Budi. Sayur lodeh dan sambal terasi. Dengan semangat yang tersisa, Siti mengeluarkan bahan-bahan masakan yang ia bawa Jojo dari desa. Tempe yang dibungkus daun jati, cabai rawit segar hasil petik di kebun sendiri, dan terasi udang asli. Ia menyelinap ke dapur saat seisi rumah masih terlelap. Suara pisau beradu dengan talenan menjadi musik pagi yang ia rindukan. Aroma bawang goreng dan terasi mulai menguar, memenuhi dapur mewah yang biasanya hanya berbau pembersih lantai aroma lemon. Siti tersenyum saat mencicipi kuah lodeh buatannya. Rasanya pas, gurih, pedas, penuh cinta. Ia membayangkan Budi akan makan dengan lahap, dan Rina akan tersenyum memujinya. Mungkin setelah itu, suasana akan mencair, dan ia bisa menceritakan tentang uang 10 miliar itu. Namun, angan-angan itu hancur berkeping-keping saat suara langkah kaki tergesa menuruni tangga. "Ya ampun, bau apa ini?" teriakan Rina memecah keheningan pagi. Wanita muda itu muncul di ambang pintu dapur dengan wajah tertutup masker wajah. Matanya melotot horor. Di belakangnya, Budi menyusul dengan wajah bantal, mengucek mata. "Ibu masak apa? Kok baunya sampai ke kamar atas?" tanya Budi. Hidungnya kembang kempis. Ada setitik kerinduan pada aroma itu, tapi segera lenyap saat melihat wajah murka istrinya. "Kamu lihat Mas, dapur mahalku jadi bau busuk begini." "Terasi, ya Tuhan. Ini kawasan elit Bu, tetangga bisa komplain kalau cium bau menyengat kayak gini." Rina berjalan menghentak ke arah kompor, mematikan api dengan kasar. "Ini kesukaan Budi, Nak Rina. Ibu cuma mau, aku nggak peduli. Kita nggak makan makanan kampung yang nggak higienis begini. Lihat pancinya, hitam semua pantatnya. Ngerusak kompor induksiku," potong Rina tajam. Tanpa belas kasihan, ia mengangkat panci berisi sayur lodeh yang masih panas itu, membawanya ke wastafel, dan menuangkan seluruh isinya ke saluran pembuangan sampah. Biur, kuah santan kekuningan bercampur tempe dan kacang panjang itu lenyap di telan lubang wastafel,
menyisakan ampas di saringan. Bersamaan dengan itu, hati Siti terasa ikut digiling dan dibuang. Jerih payahnya, kasih sayangnya, dibuang seolah tak berharga. Rina, itu sayang makanannya. Cicit Budi pelan, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Sayang apanya? Kolesterol semua itu. Kamu mau mati muda kayak bapakmu? Bentak Rina. Budi langsung kicep. Tak berani membantah lagi. Belum cukup penderitaan pagi itu. Bel rumah berbunyi. Keluarga besar Rina datang orang tua dan adik-adiknya untuk sarapan bersama sisa hidangan pesta semalam. Mereka masuk ke ruang makan dengan gaya angkuh, duduk di kursi tinggi, seolah raja dan ratu. Siti, yang masih berdiri mematung di pojok dapur dengan celemek kotor, menjadi pemandangan yang mengganggu bagi mereka. Loh, itu ibunya Budi masih di sini, kirain sudah pulang. Celetuk Ibu Rina, wanita gemuk dengan alis sulaman yang terlalu tinggi. Rina, kamu tuh ya, jangan terlalu baik. Nanti, ngelunjak, orang kampung itu kalau dikasih hati minta jantung. Jangan-jangan nanti minta tinggal di sini selamanya. Amit-amit. Tenang aja, Ma. Hari ini juga Rina suruh pulang. Bikin sempit rumah aja. Jawab Rina sambil mengoleskan selai impor ke atas roti gandumnya. Sama sekali tak menawari Siti yang berdiri kelaparan. Budi, kasih sangu sekedarnya aja. 100.000 cukuplah buat ongkos bus. Jangan bonuk-bonyuk. Nanti dipakai buat judi atau hal nggak bener, tambah adik laki-laki Rina sambil tertawa mengejek. Siti mendengar setiap kata itu dengan jelas. Telinganya berdengung panas. Tangannya meremas ujung daster. Di dalam tas butut yang tergeletak di lantai kamar gudang, tersimpan kertas senilai 10 miliar rupiah. Uang yang bisa membungkam mulut sombong mereka dalam sedetik. Uang yang bisa membuat mereka berlutut menyembah kakinya. Tapi Siti tidak bergerak. Ia hanya menatap Budi, menunggu pembelaan, menunggu anaknya berkata, "Cukup, jangan hina ibuku." Namun Budi hanya sibuk menuangkan teh untuk mertuanya. Tertawa canggung menanggapi lelucon iparnya dan membiarkan ibunya sendiri berdiri seperti patung tak bernyawa di sudut ruangan. Saat itulah, sesuatu dalam diri Siti patah. Bukan lagi retak, tapi hancur sepenuhnya. Harapan bahwa Budi masih anak laki-laki Nia yang manis telah pupus. Di hadapannya kini hanyalah seorang pria asing yang pengecut, budak dari istri dan mertua yang gila hormat. Siti berbalik perlahan, melangkah kembali ke kamar gudang. Langkahnya berat, bukan karena usia, tapi karena beban kenyataan. Ia membuka tas jinjingnya, mengambil amplop berisi dokumen verifikasi bank dan tiket lotre itu. Jemarinya mengusap kertas itu pelan. "Kalian pikir kalian kaya?" bisik Siti pada dinding lembab kamar itu. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini hanyalah tatapan nanar yang mulai mengeras. "Kalianlah yang miskin. Miskin hati, miskin adab." Wanita tua itu kemudian mengemasi barang-barangnya. Tekadnya sudah bulat. Ia akan pergi, tapi tidak sebelum memberikan satu pelajaran terakhir yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pelajaran tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali. Matahari tepat di atas kepala, memanggang atap-atap rumah di kawasan elit itu, seolah alam pun turut memanaskan suasana di dalam kediaman Budi Maulana. Di ruang tengah, ketegangan merambat naik seperti air bah yang siap menjebol tanggul. Rina berdiri berkacak pinggang. Telunjuknya yang lentik dengan kuku bercat merah darah menuding lurus ke arah pintu keluar. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya, sebelum jam makan siang, rumah ini harus steril." Suara Rina melengking, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. "Teman-teman sosialitaku mau arisan di sini. Malu kalau mereka lihat ada orang gembel berkeliaran bawa-bawa tas butut." Siti tidak membantah. Bibirnya terkatup rapat, membentuk garis lurus yang menyiratkan ketabahan sekaligus kepedihan mendalam. Wanita tua itu membungkuk, memungut tas jinjing kulit imitasi yang tadi sempat ditendang Rina hingga tergeser ke sudut ruangan. Tidak ada air mata kali ini. Tangki air matanya
sudah kering diperas semalaman. Yang tersisa hanyalah rema-rema harga diri yang coba ia kumpulkan kembali. Budi berdiri di ambang pintu penghubung ruang makan, mematung seperti boneka kayu tak bernyawa. Matanya menatap lantai, tidak berani mengangkat wajah untuk sekadar berpamitan pada ibu kandungnya. Keberanian lelaki itu telah lama dikebiri oleh kemewahan semu dan dominasi sang istri. "Budi?" panggil Siti pelan. Suaranya serak namun tenang. "Ibu pamit. Jaga dirimu baik-baik." Hening. Tidak ada jawaban, hanya suara haming, pendingin ruangan yang mengisi kekosongan. Siti menghela napas panjang, lalu memutar tumit, melangkah menuju pintu utama. Namun, langkah gontainya terhenti, bukan karena panggilan Budi, melainkan karena bel rumah yang berbunyi nyaring, diikuti ketukan sopan namun tegas di pintu jati nan kokoh itu. "Siapa lagi sih? Ganggu aja," gerutu Rina sambil menghentakkan kaki. Dengan wajah masam, wanita muda itu mendahului Siti, menyambar gagang pintu dan menghentaknya hingga terbuka lebar. "Kalau mau minta sumbangan, Per," kalimat Rina terputus di tenggorokan. Di hadapannya berdiri dua orang pria berpakaian necis. Setelan jas hitam licin, sepatu pantofel mengkilap, dan aroma parfum mahal langsung menyergap indera penciuman. Salah satu dari mereka membawa tas kerja kulit asli yang terlihat berat dan eksklusif. Aura profesionalisme yang mereka pancarkan membuat nyali Rina menciut seketika. Ini bukan tamu sembarangan. "Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu," sapa pria yang lebih tua dengan senyum ramah namun formal. "Kami mencari Ibu Siti Maulana. Berdasarkan data pelacakan GPS dan info terakhir, beliau berada di alamat putranya ini." Rina mengerutkan kening. Matanya menyipit curiga, lalu melirik sekilas ke arah Siti yang berdiri mematung di belakangnya. Senyum sinis perlahan terbit di bibir menantu durhaka itu. "Oh, cari dia. Ada urusan apa? Dia punya utang atau nipu orang?" tuduh Rina tanpa tedeng aling-aling. Suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga sebelah bisa mendengar. "Bawa saja, Pak. Kami nggak tanggung jawab kalau dia bikin masalah hukum. Dia memang pembawa sial." Pria berjas itu tampak terkejut mendengar ucapan kasar tersebut. Namun profesionalismenya menjaganya tetap tenang. Ia menggeleng pelan, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berlogo Bank Nasional ternama. "Maaf, Ibu salah paham. Kami dari kantor pusat Bank Nasional. Kedatangan kami untuk melakukan verifikasi akhir sekaligus penandatanganan dokumen pemindahan dana." Jelas pria itu sambil menatap Siti dengan penuh hormat, sebuah tatapan yang kontras dengan cara Rina memandang mertuanya. "Selamat siang, Ibu Siti. Kami ucapkan selamat sekali lagi atas kemenangan hadiah utama undian nasional periode ini." Waktu seakan berhenti. Rina merasa seolah disambar petir di siang bolong. Mulutnya menganga, namun tak ada suara yang keluar. Kemenangan apa?" Pria kedua maju selangkah, membuka map tersebut dan menunjukkan sebuah sertifikat simbolis yang di dalamnya tertera angka-angka tercetak tebal. 10,0 rupiah, 0,0, 0,0, 10 miliar rupiah. Bersih dipotong pajak, lanjut petugas bank itu dengan nada datar namun menghunjam jantung. "Ibu Siti meminta pencairan dilakukan hari ini. Dan karena nominalnya masuk kategori nasabah prioritas utama VVIP, kami datang langsung untuk jemput bola." Suasana ruang tamu yang tadinya panas mendadak senyap mencekam, seolah oksigen tersedot habis. Budi yang mendengar nominal itu dari ruang tengah langsung berlari ke depan. Nyaris tersandung kakinya sendiri. Matanya melotot, menatap angka 0 yang berderet panjang di kertas itu. Deretan angka yang bisa mengubah hidup siapa saja dalam sekejap mata. Siti melangkah maju dengan tenang, melewati Rina yang masih mematung dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Sang ibu mengambil pulpen yang disodorkan petugas bank. Gerakannya lambat, namun pasti. Tidak ada getaran di tangannya. "Terima kasih, Pak," ucap Siti lembut.
Saya memang berniat memindahkan dananya hari ini. Saya tidak mau uang ini jatuh ke tangan orang yang salah. Kalimat terakhir itu diucapkan tanpa menoleh. Namun Rina dan Budi merasakan tamparan keras di wajah mereka. Tamparan tak kasat mata yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Di detik itu, realita berbalik arah dengan kejam. Wanita tua lusuh yang baru saja hendak mereka usir, seperti kucing kurap, ternyata adalah pemegang kunci surga dunia yang selama ini mereka dewakan. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara tawa Rina yang sumbang. Tawa itu terdengar ganjil, dipaksakan keluar dari tenggorokan yang tercekat ketakutan. "Ya ampun, Ibu, kenapa nggak bilang dari tadi?" seru Rina dengan nada yang berubah drastis menjadi manis, semanis madu beracun. Wajah angkuhnya luntur seketika, berganti dengan topeng keramahan yang menjijikan. Tangannya yang tadi menunjuk pintu keluar, kini bergerak cepat menyambar lengan Siti, menahannya agar tidak pergi. "Mas, lihat tuh Ibu. Ibu kita menang lotre." "Ya Tuhan, ini berkah buat keluarga kita." Rina mengguncang lengan Budi, memberi kode keras lewat matanya. Budi, yang masih syok, tergagap. Otaknya yang lamban mencoba memproses situasi. Ibunya perempuan yang ia abaikan kini berdiri di sana sebagai miliarder. Iya, alhamdulillah Bu." Siti tidak bereaksi. Tubuhnya kaku dalam cengkeraman Rina. Matanya menatap lurus ke depan, kosong namun tajam, seolah mampu menembus isi kepala menantunya yang penuh perhitungan licik. "Pak, silakan duduk dulu." "Aduh, maaf ya, tadi saya bercanda soal utang itu." "Biasalah, mertua dan menantu suka guyon." Rina berceloteh panik kepada petugas bank, mencoba menyelamatkan mukanya yang sudah tercoreng arang. "Mbak, siapkan minuman, keluarkan sirup impor yang di lemari kaca. Cepat." Siti dilepaskan, lalu digiring paksa kali ini dengan lembut menuju sofa kulit Italia yang empuk. Sofa yang kemarin haram diduduki Siti karena takut berdebu. Kini, Rina sendiri yang menepuk-nepuk bantalan sofa itu, mempersilakan mertuanya duduk bak ratu. "Ibu duduk sini, yang empuk. Capek kan berdiri terus?" bujuk Rina sambil memijat bahu Siti. Pijatan itu terasa asing dan penuh kepalsuan. Tidak lama kemudian, rombongan keluarga besar Rina yang sedang mengobrol di teras belakang masuk karena mendengar keributan. Ibu Rina, yang tadi pagi menghina Siti dengan sebutan orang kampung yang tidak tahu diri, kini melongo melihat tumpukan berkas bank di atas meja. "Ada apa ini Rina?" tanyanya ketus. "Ma, Ibu Siti menang 10 miliar, bisik Rina setengah berteriak. Seketika, atmosfer berubah 180 derajat. Perubahan sikap manusia-manusia di ruangan itu terjadi begitu cepat, seolah mereka adalah aktor watak pemenang Piala Citra. Ibu Rina yang tadinya memandang jijik, tiba-tiba tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Adik-adik Rina yang tadi mengejek soal uang saku 100.000, kini merapat mendekat seperti semut mengerubungi gula. "Wah, Bu Siti, selamat ya, saya sudah feeling loh. Dari kemarin, wajah ibu itu memang wajah pembawa rezeki," ujar Ibu Rina tanpa rasa malu. Langsung duduk di samping Siti dan menggenggam tangan keriput yang kasar itu. Budi itu beruntung sekali punya ibu seperti Ibu Siti. Pekerja keras, sederhana, sekarang jadi orang kaya raya. "Betul, Bu. Kalau butuh sopir atau asisten buat urus uangnya, saya siap bantu loh," sambar adik laki-laki Rina dengan cengiran lebar. Siti hanya diam. Ia menerima gelas sirup dingin yang disodorkan asisten rumah tangga, namun tidak meminumnya. Matanya mengamati satu persatu wajah di hadapannya. Wajah-wajah yang beberapa jam lalu penuh kebencian, kini penuh pemujaan. Senyum mereka lebar, namun mata mereka tidak tertuju pada wajah Siti, melainkan pada map dokumen di atas meja. Tatapan mereka lapar, rakus, seperti serigala yang melihat domba gemuk. "Bu," suara Budi terdengar lembut. Ia berlutut di dekat kaki ibunya.
Posisi yang seharusnya ia ambil sejak awal sebagai bentuk bakti, namun kini ia lakukan karena motivasi harta. Uangnya mau diapakan? Nanti Budi bantu kelola ya. Budi kan sarjana ekonomi, ngerti soal investasi. Daripada ibu bingung, mending masuk rekening Budi dulu. Nanti, tidak, potong Siti. Satu kata, singkat, padat, dan dingin. Ruangan kembali hening, senyum di wajah Rina, dan keluarganya sedikit goyah. Maksud ibu? Tanya Budi bingung. Siti menatap anaknya lekat-lekat. Ada rasa kecewa yang begitu dalam di sana. Melampaui rasa marah. Uang ini atas nama ibu. Rekeningnya atas nama ibu. Petugas bank sudah mengaturnya. Tapi Bu, ibu kan sudah tua. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Lagian, kita kan keluarga. Uang ibu ya uang kita juga. Rina menyela dengan nada yang mulai tidak sabar. Topeng manisnya sedikit retak. Keluarga? Siti mengulang kata itu dengan nada bertanya yang menusuk. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miris. Kemarin, saya dianggap pembantu. Tadi pagi, saya dianggap pengemis. Sekarang, begitu ada angka 10 miliar, saya baru dianggap keluarga. Kata-kata itu meluncur pelan, namun menghantam telak. Wajah Rina memerah padam, karena malu dan marah yang tertahan. Budi menunduk dalam-dalam. Sementara keluarga besar Rina saling pandang dengan canggung. Ironi itu terpampang nyata di depan mata. Di rumah mewah yang dingin itu, Siti menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia lebih dihargai sebagai selembar cek bernilai miliaran daripada sebagai seorang ibu yang telah mengorbankan seluruh hidupnya. Mereka tidak melihat Siti. Mereka hanya melihat angka 0 di belakang tubuh rentanya. Dan saat itu, Siti tahu ia sedang berada di kandang singa. Perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan perjuangan melawan kemiskinan, melainkan perjuangan melawan ketamakan darah dagingnya sendiri. Malam turun membungkus kota dengan selimut kelam. Namun ruang makan kediaman Budi Maulana justru berpijar terang benderang. Lampu kristal gantung memantulkan cahaya keemasan ke atas meja makan marmer panjang yang kini penuh sesak oleh hidangan. Bukan sembarang makanan, melainkan sajian mewah pesanan restoran bintang 5, steak wagyu, lobster saus padang, hingga aneka dessert cantik yang biasanya hanya dilihat Siti di majalah bekas. Siti duduk di ujung meja, posisi yang lazimnya ditempati kepala keluarga. Namun, wanita tua itu merasa kursi empuk berbalut bludru tersebut lebih mirip kursi pesakitan. Di sekelilingnya, wajah-wajah yang pagi tadi menatapnya dengan jijik, kini berubah menjadi topeng-topeng penuh senyum yang menggelikan. Ibu, cobain lobsternya. Ini dagingnya manis banget loh. Rina pesankan khusus buat ibu, ujar Rina dengan nada mendayu. Tangannya sibuk memisahkan daging udang raksasa itu dari cangkangnya, lalu meletakkannya di piring Siti. Pelayanan kelas 1 yang bahkan tak pernah Rina berikan pada suaminya sendiri. Siti menatap gumpalan daging putih itu tanpa selera. Perutnya masih terasa mual mengingat kejadian siang tadi. Aroma kemunafikan di ruangan ini jauh lebih menyengat daripada bau amis makanan laut. Makasih nak, jawab Siti singkat, suaranya datar, tanpa emosi. Di sisi kanan meja, Paman Rina, seorang pria paruh baya dengan perut membuncit dan rokok terselip di telinga, berdehem keras. Ini adalah tanda dimulainya sebuah pertunjukan drama yang sudah disiapkan. Begini loh Bu Siti. Paman Rina memulai pembicaraan. Tubuhnya condong ke depan. Kami semua ini ikut bersyukur ibu dapat rezeki nomplok. 10 miliar itu bukan uang sedikit. Kalau cuma didiamkan di bank, sayang sekali. Bunganya kecil, kena inflasi pula. Adik laki-laki Rina yang tadi pagi mengejek soal uang saku langsung menyambar. Betul Bu, zaman sekarang itu eranya investasi. Kebetulan saya ada proyek startup teknologi. Prospeknya bagus banget. Kalau ibu mau tanam modal 2 miliar saja, dalam setahun bisa balik modal 2 kali lipat.
Daripada uang yang nganggur kan? Belum sempat Siti menjawab. Tante Siska si wanita yang menuduh Siti pembantu ikut menyela dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Aduh, kalau investasi kan risikonya tinggi. Mending buat amal jariah bantu keluarga, Bu. Kebetulan suami saya lagi butuh suntikan dana buat kampanye pemilihan lurah. Nggak banyak kok, paling 500 juta. Nanti kalau menang, kan nama ibu juga yang harum. Siti meletakkan sendoknya perlahan. Denting logam beradu dengan piring keramik terdengar nyaring di tengah celoteh serakah mereka. Satu persatu anggota keluarga itu melontarkan keinginan membungkus ketamakan mereka dengan alasan-alasan manis. Biaya rumah sakit fiktif, utang rentenir yang mendesak, hingga renovasi rumah agar layak menerima kunjungan Siti. Mereka seperti serigala kelaparan yang sedang memperebutkan sepotong daging segar. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana perasaan Siti. Tidak ada yang bertanya apakah Siti lelah. Semua mata tertuju pada dompet imajiner di saku wanita tua itu. Siti menoleh ke arah Budi. Anak laki-lakinya duduk di samping Rina. Kepalanya menunduk menekuri piring. Budi tampak gelisah, memainkan garpu tanpa menyentuh makanannya. Budi, panggil Siti, memotong keributan di meja makan. Kamu butuh apa? Pertanyaan itu membuat suasana hening seketika. Rina menyenggol siku suaminya keras-keras, memberi kode mata yang tajam. Budi tersentak, menatap istrinya sekilas, lalu beralih menatap ibunya. Ada keraguan besar di mata lelaki itu. Itu, Bu? Budi tergagap. Rina, maksudnya kami ada rencana mau memperluas bisnis butik Rina. Butuh modal buat sewa tempat di mall besar. Mungkin sekitar 1 miliar. Hati Siti mencelos. Bahkan Budi, darah dagingnya sendiri, ikut dalam barisan peminta-minta ini. Bukan pelukan rindu yang ia dapatkan, melainkan proposal bisnis 1 miliar. Ulang Siti pelan. Iya, Bu, itu investasi kok, bukan minta cuma-cuma. Nanti kalau untung, ibu dapat bagian. Rina menyela cepat, takut Budi salah bicara. Lagian, uang ibu kan banyak, 10 miliar loh. Masa buat anak sendiri pelit? Kita kan sekarang satu keluarga, satu atap, satu nasib. Siti memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang untuk menahan gemuruh di dadanya. Wanita sepuh itu teringat masa lalu, saat ia harus berpuasa 3 hari bercurit-turit demi membelikan seragam sekolah Budi. Saat itu, tidak ada yang peduli padanya. Kini, saat ia memegang kunci brankas, mendadak semua orang merasa memiliki hak atas hidupnya. Ibu lelah, ucap Siti tiba-tiba, mendorong kursinya ke belakang. Ia berdiri. Tubuh rentanya terlihat kecil, namun memancarkan aura ketegasan yang baru. Soal uang, nanti ibu pikirkan, jangan paksa ibu malam ini. Tanpa menunggu jawaban, Siti melangkah meninggalkan ruang makan yang penuh dengan aroma keserakahan itu. Langkah kakinya gontai menuju kamar tamu, kamar mewah yang baru diberikan padanya sore tadi. Di belakang punggungnya terdengar bisik-bisik kecewa dan gerutuan tidak puas dari para kerabat Rina. Malam itu, di atas kasur king size yang empuk namun terasa dingin, Siti tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa seperti domba yang dikurung di tengah kandang serigala, menunggu waktu untuk dicabik-cabik. Uang 10 miliar itu ternyata bukan berkah, melainkan kaca pembesar yang memperlihatkan borok-borok busuk orang-orang di sekitarnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah besar itu senyap, seolah menyimpan 1000 rahasia di balik dinding-dinding tebalnya. Siti terbangun karena rasa haus yang mencekik tenggorokan. AC di kamar tamu terasa terlalu dingin, menusuk hingga ke tulang tuanya yang terbiasa dengan udara hangat desa. Wanita tua itu turun dari ranjang, mengenakan kembali daster batiknya yang nyaman. Langkah kakinya pelan, tanpa suara, menyusuri lorong lantai 2 yang gelap menuju dapur di lantai bawah. Namun, saat melewati kamar utama kamar Budi dan Rina, langkahnya terhenti. Pintu kamar itu sedikit terbuka,
menyisakan celah cahaya kuning temaram yang lolos ke lorong. Terdengar suara perdebatan dengan nada tertahan, seolah pemilik suara takut didengar. Namun emosi yang meluap membuat volume suara mereka naik turun tak terkendali. "Mas, kamu itu laki-laki atau bukan sih? Kenapa tadi diam saja waktu ibumu pergi begitu saja?" Suara Rina mendesis tajam, penuh racun. Siti mematung, tangannya yang hendak berpegangan pada dinding tertarik kembali. Instingnya menyuruh pergi, tapi kakinya terpaku di lantai. Dia capek, Rin. Baru datang dari perjalanan jauh, langsung kita todong masalah uang. Kasihan ibu. Suara Budi terdengar lemah. Mencoba membela, namun tanpa tenaga. Kasihan. Kamu kasihan sama dia, tapi nggak kasihan sama aku. Sama anak-anak kita. Rina menyela dengan nada tinggi. Kita butuh uang itu, Mas. Kartu kreditku sudah limit. Cicilan mobil nunggak 2 bulan. Kalau minggu depan nggak bayar, mobil itu ditarik leasing. Kamu mau aku malu di depan teman arisan? Terdengar suara ranjang berderit. Mungkin Budi sedang duduk atau berdiri gelisah. Iya, aku tahu. Tapi caranya jangan kasar begitu. Ibu itu sensitif, sahut Budi. Sensitif apanya? Dia itu cuma orang kampung yang kaget. Dapat duit kaget. Cibir Rina kejam. Kata-kata itu menembus celah pintu, menghujam langsung ke jantung Siti yang berdiri di lorong gelap. Dengar ya, Mas. Lanjut Rina. Suaranya kini berubah menjadi bisikan konspirasi yang mengerikan. Besok pagi, kamu harus bujuk dia tanda tangan surat kuasa. Biar aku yang kelola uangnya. Kamu bilang aja, itu prosedur bank, atau apa kek, bodoh-bodohin sedikit nggak apa-apa. Dia kan nggak sekolah tinggi. Rina, itu ibuku, sergah Budi. Nadanya sedikit meninggi. Terus kenapa? Kalau ibumu, apa dia pernah kasih kamu kehidupan mewah? Nggak kan? Justru aku yang bikin kamu dipandang orang. Balas Rina sengit. Pokoknya, begitu uangnya sudah pindah ke rekening kita, atau minimal separuhnya sudah kita amanin, kita kirim dia balik ke desa. Jantung Siti berhenti berdetak sesaat, napasnya tercekat. Maksud kamu? Tanya Budi bingung. Ya dipulangin lah, ngapain dia tinggal di sini lama-lama? Bikin sumpek, penampilannya itu ngerusak pemandangan rumah ini, Mas. Nanti kalau ada tamu penting, aku malu harus ngenalin dia sebagai mertua. Mending dia di kampung. Kita kasih jatah bulanan 5 juta. Beres kan? Dia senang, kita tenang. Hening sejenak. Siti menunggu Budi marah. Menunggu Budi membentak istrinya dan berkata, "Langkahi dulu mayatku sebelum kamu mengusir ibuku." Detik demi detik berlalu dalam penyiksaan. Akhirnya, suara Budi terdengar. Lirih, pasrah, menyerah. Tapi, jangan kasar-kasar ya. Ngomongnya nanti, bilang aja, udara kota nggak cocok buat kesehatan ibu. Dunia Siti runtuh. Langit-langit lorong seolah ambruk menimpa kepalanya. Lutut wanita tua itu lemas seketika. Ia harus berpegangan pada bingkai lukisan di dinding agar tidak ambruk ke lantai. Anaknya buah hatinya yang ia pertaruhkan nyawa saat melahirkan, yang ia besarkan dengan keringat dan air mata baru saja menyetujui rencana untuk membuangnya. Budi tidak hanya lemah, lelaki itu telah membiarkan nuraninya mati demi ego dan kenyamanan semu. Bagi Budi dan Rina, Siti hanyalah sapi perah. Diperah susunya, lalu ditendang keluar kandang saat sudah tak dibutuhkan. Air mata menetes di pipi keriput Siti. Namun kali ini, air mata itu tidak terasa hangat. Rasanya dingin, beku. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kematian sebuah harapan. Cinta tulus seorang ibu telah dikhianati dengan cara yang paling keji. Siti tidak jadi mengambil air minum. Rasa hausnya hilang, berganti dengan rasa pahit yang memenuhi rongga mulut. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret langkah kembali ke kamarnya. Di dalam kamar yang gelap, Siti duduk di tepi ranjang. Ia tidak menangis meraung-raung. Wajahnya perlahan mengeras. Gurat-gurat kesedihan di wajahnya perlahan
berubah menjadi garis-garis ketegasan. "Cukup," bisik Siti pada kegelapan malam. "Cukup sudah, aku menjadi bodoh karena cinta." Malam itu menjadi titik balik. Siti Maulana yang lugu dan penurut telah mati di lorong depan kamar anaknya. Besok pagi, saat matahari terbit, yang akan keluar dari kamar ini adalah Siti yang baru. Siti yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Mereka menginginkan uangnya, baiklah. Mereka akan melihat apa yang bisa dilakukan uang itu. Tapi tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Pagi itu, ruang tamu kediaman Budi Maulana terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang diputar maksimal, melainkan karena atmosfer ketegangan yang menggantung pekat di udara. Di atas meja kaca, tergeletak sebuah map biru, berisi dokumen legal yang disiapkan Rina semalam suntuk. Surat kuasa pengalihan aset. Rina duduk dengan punggung tegak, kakinya bergoyang gelisah. Di sampingnya, Budi tampak kusut, lingkaran hitam di bawah mata, menandakan tidur yang tidak nyenyak. Di sekeliling mereka, keluarga besar Rina duduk dalam diam. Mata mereka tertuju pada pintu kamar tamu, menanti keluarnya sang sapi perah. Pintu terbuka. Siti melangkah keluar. Penampilan wanita tua itu berbeda pagi ini. Tidak ada lagi daster lusuh atau kebaya tua. Siti mengenakan gamis sederhana berwarna biru laut yang ia beli di pasar desa bertahun-tahun lalu. Namun, disetrika licin dan rapi. Wajahnya tenang, terlampau tenang. Seperti permukaan danau sebelum badai menerjang. Tidak ada senyum ramah yang biasanya ia obral untuk menantunya. "Selamat pagi, Ibu." "Tidurnya nyenyak?" sapa Rina dengan nada ceria yang terdengar sumbang. "Ayo duduk, Bu. Sarapan sudah siap. Tapi sebelumnya, ada hal kecil yang perlu Ibu tanda tangani, biar urusan administrasi bank cepat beres." Rina menyodorkan pulpen emas ke arah mertuanya, lalu menunjuk garis putas-putas di halaman terakhir dokumen itu. "Di sini ya, Bu. Ini cuma formalitas kok, supaya Budi dan aku bisa bantu Ibu mengurus uangnya. Ibu kan nggak ngerti sistem perbankan kota. Nanti malah ditipu orang." Siti menatap pulpen itu, lalu beralih menatap wajah Rina, kemudian Budi. Tatapan sang ibu begitu dalam, seolah menguliti jiwa anaknya sendiri. "Budi," panggil Siti pelan. Lelaki itu tersentak, bahunya menegang. Iya, Bu. Apa kamu tahu isi surat ini?" Budi menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun. Ia tidak berani menatap mata ibunya. Itu. Buat kebaikan Ibu juga, biar aman." "Aman?" Siti mengulang kata itu dengan nada getir. "Aman buat siapa? Buat Ibu? Atau buat mobil Rina yang mau ditarik leasing?" Rina terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi. "Dari mana Ibu tahu soal tembok rumah ini punya telinga?" "Rina," potong Siti tajam. Suaranya tidak meninggi, namun wibawanya seketika memenuhi ruangan, membuat nyali orang-orang di sana menciut. "Kalian pikir orang desa itu bodoh, tuli? Kalian pikir karena Ibu tidak sekolah tinggi, Ibu tidak bisa membedakan mana ketulusan dan mana tipu muslihat?" Siti mengambil map biru itu. Perlahan, tangan keriput yang biasanya gemetar karena lelah bekerja, kini bergerak mantap merobek kertas itu menjadi dua bagian. Srik, suara kertas robek terdengar nyaring di keheningan ruangan. Rina membelalak horor, seolah yang dirobek adalah jantungnya sendiri. "Ibu, apa-apaan sih? Itu dokumen penting," pekik Rina histeris. Topeng manisnya hancur seketika. "Diam kamu," bentak Siti. Satu bentakan keras yang belum pernah keluar dari mulutnya seumur hidup. Rina langsung terbungkam. Syok, Siti berdiri tegak. Matanya berkilat menahan air mata yang mendesak keluar. Ia menatap Budi dengan sorot mata terluka parah. "Tadi malam, Ibu mendengar semuanya. Rencana kalian untuk mengambil uang Ibu, lalu membuang Ibu kembali ke desa seperti sampah?" Suara Siti bergetar, syarat akan nyeri yang tak terlukiskan. "Budi, Ibu melahirkanmu dengan taruhan nyawa. Ibu menyapihmu, membesarkanmu,
dengan keringat darah. Ibu rela tidak makan, asal kamu kenyang. Dan inikah balasanmu? Kamu setuju ibumu diusir demi gengsi istrimu? Budi merosot dari sofa, jatuh berlutut di lantai. Tangisnya pecah. Rasa bersalah yang ia tekan sejak kemarin akhirnya meledak. Maafkan Budi, Bu. Ampun. Budi salah. Siti menggeleng pelan. Kamu bukan salah, Nak. Kamu sudah kalah oleh duniamu sendiri. Siti menoleh ke arah keluarga besar Rina yang kini menunduk malu, tidak berani berkutik. Dengar baik-baik, ucap Siti tegas. Setiap katanya penuh penekanan. Uang 10 miliar itu tidak akan jatuh ke tangan kalian sepeser pun. Ibu sudah menelepon pihak bank pagi-pagi sekali. Seluruh uang itu akan didepositokan atas nama ibu sendiri. Dan bunganya akan disumbangkan langsung ke panti asuhan dan pembangunan desa. Tapi Bu, kami butuh. Rina mencoba menyela. Putus asa. Kalian punya tangan, punya kaki, punya otak, potong Siti. Bekerjalah, jangan hidup seperti lintah yang menghisap darah orang tua. Mulai detik ini, ibu angkat kaki dari rumah neraka ini. Ibu akan pulang, bukan karena diusir, tapi karena ibu sadar rumah ini terlalu miskin untuk menampung hati seorang ibu. Siti meraih tas jinjing bututnya. Ia berjalan melewati Budi yang masih bersimpuh menangis. Tanpa menoleh, tanpa mengulurkan tangan untuk membelai kepala anaknya seperti dulu. Hukuman terberat bagi seorang anak bukanlah pukulan, melainkan saat ibunya berhenti peduli. Pintu utama tertutup di belakang punggung Siti. Di luar, matahari bersinar terik. Namun hati Siti terasa lapang. Beban berat itu telah terangkat. Ia kehilangan anak. Benar, tapi hari ini ia berhasil menyelamatkan harga dirinya yang nyaris terinjak-injak. 6 bulan berlalu sejak kejadian di rumah mewah itu. Desa Sukamaju kini tampak lebih hidup. Jalanan berbatu yang dulu becek saat hujan, kini sudah dipaving rapi. Sebuah masjid kecil yang dulu atapnya bocor, kini berdiri megah dengan kubah hijau yang berkilauan ditimpa matahari. Di sebelahnya, sebuah bangunan sederhana namun asri berdiri kokoh dengan papan nama, Rumah Singgah Siti Maulana. Siti tidak menggunakan uangnya untuk membangun istana. Ia tetap tinggal di rumah kayunya yang lama. Hanya saja, kini atapnya sudah diperbaiki dan lantainya tak lagi tanah. Sisa uang kemenangannya ia gunakan untuk memberdayakan warga desa, memberi modal usaha kecil bagi janda-janda tua, dan menyekolahkan anak-anak yatim. Kebahagiaan Siti bukan lagi tentang menunggu telepon dari anaknya di kota. Kebahagiaannya kini adalah melihat tawa anak-anak panti yang memanggilnya Eyang Siti setiap sore. Wajah wanita sepuh itu tampak lebih segar, bercahaya oleh ketenangan batin yang tak bisa dibeli dengan miliaran 110. Sore itu, saat Siti sedang menyiram bunga melati di halaman, sebuah mobil sedan tua berhenti di depan pagar. Kondisi mobil itu jauh dari kata mewah, catnya mulai kusam, dan ada penyok di bumper depan. Pintu mobil terbuka. Budi keluar. Penampilan lelaki itu berubah drastis. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan pakaiannya tak lagi setelan bermerek yang licin. Kemejanya terlihat kusut, lengannya digulung asal-asalan. Tidak ada Rina di sampingnya. Budi berdiri ragu di depan pagar bambu. Matanya menatap ibunya dengan campuran rasa rindu dan takut. Bu, panggilnya lirih. Siti menghentikan kegiatannya. Ia meletakkan gembor air, lalu menatap tamunya. Tidak ada lonjakan emosi berlebihan. Hatinya sudah damai. Masuk, Nak. Pintunya tidak dikunci, jawab Siti lembut. Budi melangkah masuk, lalu tiba-tiba berlari kecil dan menghambur memeluk kaki ibunya. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala penyesalan yang menghimpit dadanya selama setengah tahun ini. Maafin Budi, Bu. Budi anak durhaka, Budi jahat, raungnya. Siti
membiarkan anaknya menangis. Tangan keriputnya terulur, mengusap rambut Budi yang mulai memutih. Sentuhan itu masih sama hangatnya. Namun kini ada jarak tak kasat mata di antara mereka. Sudah, jangan menangis. Laki-laki tidak boleh cengeng, hibur Siti. Setelah tangisnya reda, Budi bercerita sambil menunduk. Bisnis Rina bangkrut total karena gaya hidup yang tak terkontrol. Mobil ditarik, rumah mewah disita bank. Rina, yang tidak tahan hidup susah, memilih pergi meninggalkan Budi dan kembali ke rumah orang tuanya, membawa serta surat cerai. Budi kini tinggal di kamar kos sempit, bekerja serabutan untuk melunasi sisa utang. Budi kehilangan semuanya, Bu. Istri, rumah, harta. Budi nggak punya apa-apa lagi. Isak lelaki itu. Budi sadar. Ini hukuman karena Budi menyakiti ibu. Siti tersenyum tipis. Ia menuangkan teh hangat ke cangkir belirik untuk anaknya. Kamu salah, Le, ucap Siti bijak. Kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu justru baru menemukan kembali dirimu yang hilang. Harta itu cuma titipan. Kalau kamu menggenggamnya terlalu erat, sampai melupakan siapa yang memberimu tangan, Tuhan akan mengambilnya paksa, supaya tanganmu terbuka lagi. Bolehkah Budi tinggal di sini lagi, Bu? Merawat ibu? Tanya Budi penuh harap. Siti menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga keemasan. Pintu rumah ibu selalu terbuka untuk anak ibu, jawab Siti. Tapi, kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Ibu tidak akan memberimu uang sepeser pun dari tabungan itu. Kamu harus bekerja. Di sini, ada sawah, ada kebun. Hiduplah dari keringatmu sendiri, bukan dari belas kasihan ibumu. Budi mengangguk mantap. Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini, air mata kelegaan. Iya, Bu. Budi janji. Drama kehidupan itu berakhir di beranda rumah kayu yang sederhana. Bukan dengan pesta pora atau kemewahan, melainkan dengan keheningan yang menenangkan. Siti mengajarkan pada dunia bahwa kekayaan sejati bukanlah angka 10 miliar di rekening bank. Kekayaan sejati adalah keberanian untuk melepaskan apa yang merusak jiwa dan keteguhan hati untuk memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran berharga di baliknya. Di desa kecil itu, Siti Maulana bukan lagi sekadar pemenang lotre. Ia adalah pemenang kehidupan.